warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Summa salatu ala Rasulillah. Wa ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila. Salam damai agama cinta. Toleransi yes, intoleransi no way. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian, disitulah imanku menjauh. Salam damai Indonesiaku yang kami hormati dan kami takdimi, para kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh lintas agama. Wabil khusus di sini hadir Bapak Ketua Umum N4J, Bapak R.E. Nainggolan, sesepuh Sumatera Utara yang kebetulan menjadi Ketua Umum Nusantara untuk Jokowi, yang saat ini menjadi mitra di dalam acara webinar Agama Cinta edisi ke-84 ini. Spesial kita menghormati, turut serta memeriahkan satu abad NU. Di sini kami hadirkan beberapa tokoh lintas agama dari Muslim, yaitu Bapak Dr. Handes Indarwanto, yang mana beliaunya nanti akan memberikan sekapur sirih tentang NU, yaitu dengan subtema sejarah singkat dan kiprah NU dari masa ke masa. Beliau ini meskipun sudah sepuh ya, Pak Ketum, suka sekali cari ilmu ya. Titelnya banyak, Dr. Handes, mulai BA, SH, MSI, dan juga ada gelar yang belum selesai. Hadir di hadapan kita juga Romo Edwardus Didik Cahyono SJ, Kepala Paroki St. Teresia Bangsai Bongsari Semarang. Tapi beliau dalam kondisi sibuk juga hari ini, mudah-mudahan bisa hadir. Dan dari perwakilan tokoh agama Kristen, saudaraku yang sangat semangat sekali dalam membangun toleransi, yaitu Pendeta Dr. Handes Poltak Marbun STH Emin. Beliau adalah Ketua Majelis Gereja Philadelphia Pimpinan Rohul Kudus Provinsi Sumatera Utara. Ya, tetangganya ketum kita ya. Tetangganya Pak R.E. Nainggolan ya. Sama-sama orang Medan. Dan hadir di hadapan kita juga nanti Romo Asun, Wakil Sekretaris Jenderal Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia. Dan hadir juga Mangku Jero Iwayan Sudarma, Ketua Umum Penyuluh Agama Hindu se-Indonesia. Dan juga saudara kita yang senantiasa aktif, Bapak W.S. Mulyadi Liang. Semangat terus Pak Mulya meskipun sepuh. Pengurus Pusat Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nanti kesimpulan dan harapan akan disampaikan oleh sahabat lamaku, yaitu Ghost Dr. Handes Haji Muhammad Rosad MSI, Direktur School Religious Culture atau SRC, Moderasi Beragama Kabupaten Blitar. Subtemanya yaitu NU bisa bertahan hingga 100 tahun. Kekuatannya ada pada kiai-kiai kampung dan ustadz-ustadz pinggiran. Yang akan memeriahkan acara kita bersama, yaitu memperingati satu abad NU bersama tokoh lintas agama secara virtual. Mengapa acara ini, acara satu abad NU,
Gus undang, Gus ajak para tokoh lintas agama. Tiada lain, tiada bukan. Untuk aspirasi kita atau ungkapan terima kasih kita seluruh rakyat Indonesia kepada warga masyarakat NU. Hanya dengan NU lah Indonesia sampai detik ini tetap terus bisa bertahan. Nanti akan disampaikan sejarah singkat bagaimana sepak terjangnya NU ini ya oleh narasumber kita Kiai Indarwanto. Di sini Gus akan sedikit sampaikan bahwasanya NU ini lahir di tahun 1926. Sebelumnya juga ada Muhammadiyah ya 10 tahun sebelumnya. Nah, tujuannya tiada lain tiada bukan karena saat itu Pak Ketum maraknya gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi ini merasa dirinya paling benar, yaitu gerakan tentang istilah mereka pemurnian Islam. Lah dari kata-kata inilah yang membahayakan sebenarnya. Kalau di luar mereka berarti tidak murni Islamnya. Kalau di luar mereka berarti salah. Kalau di luar mereka berarti sesat. Nah, dari gerakan ini ada kegelisahan-kegelisahan para ulama di Indonesia yang ada. Sehingga mereka berkumpul bagaimana menyelamatkan Islam dengan pandangan yang universal dan rahmatan lil alamin ini bisa tetap terus bertahan. Wahabi adalah gerakan Islam yang baru, tetapi didukung oleh kerajaan Arab Saudi, yaitu waktu itu King Abdul Saud. Sehingga mereka dengan pendanaan bisa menyebar. Situs-situs yang ada di Arab Saudi, ya, itu banyak dihancurkan karena dianggap itu bid'ah. Istilah mereka adalah TBC. Kalau nggak tahayul, bid'ah. Kalau nggak bid'ah, yaitu hurufat. Nah, disinilah tokoh-tokoh NU berkumpul, terhimpunlah sehingga menjadi Nahdlatul Ulama. Ya, mereka berjuang mendelegasikan, yaitu yang disebut dengan istilah yang sangat populer saat itu, delegasi Hijaz. Di dalam perkembangan selanjutnya, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam. Dan di saat penjajahan Belanda, Belanda menggunakan cara divided et impera. Yang seagama dengan mereka diangkat, yang pribumi dihinjak. Sehingga rasa kebencian, rasa permusuhan, nilai-nilai cinta dan kasih yang ada di dalam kitab suci Al-Quran khususnya, ini menjadi hilang. Karena hebatnya para VOC yang mana negara kecil menguasai menjajah Indonesia ini mengadu domba kita. Sehingga kebencian yang terus memuncak orang-orang pribumi yang notabene Islam ini ya kepada istilahnya yaitu boloi londo. Nah, di sini NU hadir bagaimana senantiasa memberikan di dalam ceramah-ceramahnya menjelang kemerdekaan sampai pada kemerdekaan bahwa kita ini adalah bangsa yang satu. Di dalam faksi ini kita sama-sama tahu sebelum kemerdekaan sampai awal kemerdekaan Indonesia ini ada 3 faksi kuat. Yang mana 3 faksi ini sama-sama santri arek Surabaya. Santrinya siapa? Ki Hajar Dewantoro, ya. Yang mana letaknya tempatnya di daerah Penilih. Yang pertama yaitu siapa? Bung Karno. Yang kedua yaitu Kartosuwiryo. Dan yang ketiga yaitu yang berhaluan kiri yang biasa kita kenal dengan Samaun. Tiga-tiganya ini
adalah seorang santri, didikan daripada pesantren di Surabaya. Perkembangan keagamaan dan lain sebagainya, pergerakan, itu bukan di Jakarta. Karena di Jakarta ini, tempat sangat kuat. Di Batavia ini kekuatan Belanda saat itu. Sehingga pergerakan-pergerakan ini banyak di kota Surabaya. Nah, dari kelompok-kelompok tiga ini, kelompok Kertosuwiryo ingin mendirikan negara Islam. Dari kelompok Samaun ingin mendirikan negara sosialis yang akhirnya lahir PKI. Dari kelompok Kertosuwiryo lahirlah apa yang disebut dengan DIITII. Nah, di sini ada Bung Karno yang menyelamatkan Indonesia bersama ulama-ulama NU. Yaitu dengan konsep pemikiran yang mutawasid, yang moderat, yang tasamuh, yang penuh dengan toleransi. Tidak terlalu cenderung ke kanan, menjadi negara Islam, dan tidak terlalu cenderung ke kiri, menjadi negara komunis. Sehingga Bung Karno beserta kiai-kiai NU saat itu bisa mendeklarasikan Indonesia. Meskipun di dalam pendeklarasian ini setelah kemerdekaan masih banyak perdebatan alot, utamanya berkaitan dengan 7 kata yang harus masuk di dalam Pancasila kita. Disinilah NU hadir. Perjuangan NU sangat luar biasa agar Indonesia ini bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, yang notabene berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, dengan berjuang menghapuskan 7 kata, yaitu tentang menjalankan syariat bagi pemeluknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami cinta sayangi, tidak sampai di sana NU berjuang. Bagaimana pasca kemerdekaan ini Belanda numpang kepada nikah, yang mana Belanda ini membayar berkolaborasi dengan tentara Inggris. Tentara Inggris yang saat itu dalam kejayaan. Mereka bisa membeli tentara-tentara bayaran, salah satunya yaitu Gurkha. Tentara Gurkha ini adalah tentara perbatasan antara India dan Pakistan. Setelah jatuhnya bom Nagasaki dan Hiroshima, dan Jepang menyerahkan kembali kepada negara kita Indonesia. Nah, di sini nikah datang, yang mana di dalamnya yaitu VOC membonceng kepada nikah dengan alasan mau mengambil para serdadu-serdadu Jepang yang ditawan di Indonesia ini. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Belanda dengan nikah justru mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Oranye, yang sekarang menjadi Hotel Mojopahit. Bahkan di setiap pojokan-pojokan jalan yang saat ini menjadi jalan tunjungan, mereka mendirikan pos-pos penguatan daripada tentara nikah, yang mana di dalamnya juga VOC. Kegelisahan ini timbul, termasuk juga almarhum Jenderal Sudirman. Mereka memberikan teguran, tetapi tidak digubris oleh Belanda. Akhirnya arek-arek Surabaya menyobek bendera merah putih biru tersebut. Nah, dari disobeknya birunya ini dan dikibarkan lagi merah putih, Belanda marah. Dan melihat hal ini kegentingan terjadi, Bung Karno gelisah. Gelisahnya apa? Karena memang kita baru merdeka.
Dan kita tidak punya senjata yang otomatis ataupun senjata yang lebih kecuali dari hasil rampasan perang. Datanglah Bung Karno ke Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Sowan, bertanya, meminta nasihat. Disinilah akhirnya timbul apa yang disebut dengan resolusi jihad. Dan kita berterima kasih sekali kepada Presiden kita yaitu Pak Jokowi. Resolusi jihad ini yang disembunyikan di zaman dulu. Di zaman Pak Jokowi dihidupkan, dibangkitkan kembali. Bahwa inilah sesungguhnya perjuangan kemerdekaan pasca kemerdekaan Indonesia di dalam mempertahankan Republik Indonesia yang di zaman Orde Baru ini disembunyikan. Takut kalau NU kuat lagi, takut kalau NU bikin partai lagi, takut kalau NU berkuasa mengalahkan Orde Baru sehingga sejarah ini dihapuskan. Pada ratusan ribu jamaah NU ini, arek-arek Surabaya, diwajibkan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam radius 90 km diwajibkan fardu ain, fardu kifayah, ya, sama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk jihad fisabilillah di dalam mempertahankan NKRI. Sejarah momentum nasional yaitu Tugu Pahlawan ini. Ini adalah sejarah saksi yang menjadikan ratusan ribu nyawa-nyawa arek Surabaya yang notbinnya 75 sampai 80% adalah nyawa masyarakat NU. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung berjuang untuk mempertahankan NKRI ini. Belum lagi tahun 1965. Bagaimana NU yang asalnya mesra dengan Partai Komunis Indonesia, tahu-tahu dengan gerakan yang begitu kuat diadu domba, terjadilah pembantaian antara NU dan PKI. Setelah pembantaian terjadi, yang berkuasa justru Soeharto. Inilah kejamnya daripada politik. Berapa ribu, ratusan ribu anak-anak Indonesia yang tidak tahu apa-apa kata Abah. Saling bantai, saling bunuh, nggak tahu siapa yang salah. Yang satu ngecap yang dari PKI, ya, ini dicap musuh PKI. Yang dari NU bahwa ini PKI. Bahkan tahun 65 ini Pak Ketum, Abah itu ditahan, ya. Karena Abah ini salah satu orang penting di Kecamatan Kembangan di NU, yaitu bendaharanya NU dan punya drum band. Kepala Abah ini sobek lebar ini Pak Ketum, ya, kena dikapak, ditahan. Alhamdulillah waktu itu dibebaskan oleh KKO, waktu itu masih. Temannya Abah, Haji Abu Bakar, panggilannya Haji Gumer, itu matanya hilang satu dicungkil, ya. Tapi masih hidup. Tapi saat ini dua-duanya sudah nggak ada umur Pak Ketum. Inilah perjuangan orang-orang NU yang mana tidak pernah meminta jasa, tapi senantiasa berjasa untuk bangsa dan negara ini. Berkali-kali NU diadu domba, ya, termasuk Gus Dur juga dijatuhkan dengan tidak hormat. Tokoh-tokoh NU yang ada di Jawa Timur yang dimotori oleh pasukan berani mati. Salah satunya adalah teman Gus, ya, Kiai Hanan dari Banyuwangi. Siap tempur, siap perang. Tapi lagi-lagi NU menyelamatkan bangsa ini. Dengan kearifan dan keagungan kebesaran jiwa Gus Dur, tidak dibolehkan orang-orang NU bergerak. Kita nggak tahu Pak Ketum dan juga semua tokoh-tokoh lintas agama, jika sekiranya saat itu tidak di-stop oleh Gus Dur, mungkin terjadi pertumpahan darah masyarakat NU karena merasa Gus Dur yang diagungkan, dilecehkan di parlemen semacam itu. Banyak hal-hal lagi yang lainnya, yang mana di satu abad ini, kita seluruh rakyat Indonesia patut berterima kasih kepada NU ini. NU memang tidak minta untuk dihormati,
NO memang tidak minta untuk diucapkan terima kasih. Tetapi kita rakyat Indonesia patut berterima kasih dengan ormas Islam ini yang wasatiyah, yang moderat, yang penuh dengan tasamuh, penuh dengan toleransi, tetapi tetap berpegang teguh pada i'tidal, yaitu tegak garis lurus kepada hukum-hukum Allah, baik di dalam Quran maupun hadis. NO tidak pernah usil kepada ormas agama, ormas Islam ataupun agama apapun. Masyarakat NO, kiai-kiai NO, ulama-ulama NO, ini orangnya asyik mansuk. Mereka yang punya pesantren kecil enjoy mensyukuri tugas yang diembannya sebagai orang NO dengan mengajar ngaji, mengajar Iqra, mengajar kitab kuning. Ada yang diberikan derajat lebih punya pesantren besar. Ada yang diberikan derajat mengisi pengajian-pengajian yang rutin yang ada di dalam NO setiap Kamis malam Jumat. Setiap di dalam pengajiannya, orang-orang NO tidak pernah menyinggung daripada kelompok lain, apalagi kepada agama lain. Karena itu prinsip dasar yang diajarkan oleh ulama kita para pendiri NO. Maka sangat patut di dalam satu abad NO ini membuat tema besar, yaitu NO menjaga jagat, merawat perang. NO tidak pernah menyinggung ataupun bersinggungan dengan peradaban yang ada di Nusantara ini. Termasuk salah satunya adalah tahlilan. Tahlilan itu yang mana diharamkan, dibid'ahkan oleh kelompok Wahabi Salafi. Padahal tahlilan itu berucap la ilaha illallah. Hadisnya cukup jelas. Ya afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir kepada Allah yaitu la ilaha illallah. Masyarakat Jawa khususnya, masyarakat Nusantara pada umumnya itu memiliki nilai-nilai gotong royong dan keguyupan di dalam masyarakat. Sebelum Islam ini masuk, masyarakat yang ada di Indonesia ini khususnya apabila tertimpa suatu bentuk musibah yang mana utamanya di dalamnya yaitu kematian. Nah, di sini masyarakat Jawa itu menghibur tetangganya, apalagi saudaranya. Bahkan sampai detik ini di Banten kalau orang meninggal ataupun orang melahirkan, itu selama 7 hari rumah ini penuh dengan saudara-saudaranya. Kalau nggak percaya tanyakan Adit itu ya. Kalau ada orang melahirkan, Adit 7 hari itu dapat kopi gratis ngokok gratis. Karena apa? Turut syukur Nah, melihat kondisi keadaan semacam ini, daripada ngomong ngalor ngidul bicara yang tidak ghibah dan sebagainya, apalagi dibarengi ada yang main domino, main remi, atau juga yang minum minuman keras dan sebagainya. Melihat kondisi ini, ulama NO gelisah berpikir, mohon petunjuk kepada Allah. Akhirnya pelan tapi pasti diajak untuk bersedekah, diniatkan untuk kepada almarhum, yaitu bikin berkat. Berkat ini barokah, blessing Pak Ketum, daripada ngomong yang enggak ngalor ngidul, ayo kita doakan yang meninggal ini, kita hibur yang kena musibah agar hatinya adem ayem. Maka ulama-ulama NO merancang berbagai bentuk zikir-zikir yang mana itu banyak dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu salah satunya ada sholawatnya, ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada astaghfirullahaladzim, sehingga terhimpunlah menjadi tahlil. Dan ada kebiasaan itu bukan ada memang pada Islam. Ada sebelum Islam ini datang di tanah Jawa. 1 sampai 7 hari masyarakat Jawa ini, termasuk di Madura juga dan di Banten sini, itu menghibur bagi keluarga yang kena musibah, khususnya meninggal. Bahkan bukan hanya meninggal Pak Ketum, termasuk juga melahirkan. Nah,
Mengisi kekosongan tersebut diisilah dengan zikiran mengingat kepada Allah, yaitu tahlilan 1 hari sampai 7 hari. Begitu juga 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu adalah adat budaya masyarakat Nusantara. Adat budayanya tidak dibuang, tapi esensinya diberikan suatu bentuk makna yang lebih berarti daripada kumpul-kumpul tiada arti, ya. Diajak saudaranya, tetangganya membantu kepada yang kena musibah ini. Beras 1 kilo, ada gula 1 kilo, ada telur setengah kilo. Kumpul bareng bersama, dimasak. Inilah keguyupan masyarakat Nusantara. Diatur oleh ulama-ulama kita, dibikin keberkat, baik itu nasi kotak maupun nasi plastikan. Dengan membaca zikir dan doa, hingga detik ini tahlil menjadi produk ulama Islam Nusantara. Di dalam pengajian-pengajian ini juga peran besar daripada ulama-ulama NU. Di Indonesia ini seperti Gus katakan, di Nusantara khususnya, ada orang nikahan mereka kumpul, ada orang sunatan mereka kumpul, ada orang bunting, atau namanya kalau di Jawa itu tingkepan, ya. Kalau di tempatnya Pak Ketum di Medan apa ini, ya? Itu kumpul-kumpul. Lah kumpul-kumpul ini diisi supaya tidak hanya berisi pepesan kosong. Adat budayanya tidak diubah oleh ulama-ulama Islam Nusantara atau NU ini. Tetapi agar lebih berarti dan bermakna, diisilah dengan nilai-nilai zikir ataupun pujian kepada Allah. Nah, dengan mentransformasikan antara adat budaya dan agama ini, tidak membentur-benturkan, tidak mengharam-haramkan, tidak mengkafir-kafirkan. Dengan cara inilah para ulama-ulama NU yang saat itu dimotori oleh Pali Wali Songo bisa menjadi masyarakat yang mayoritas di Indonesia. Tanpa perang, tanpa pedang, tapi dengan cara mengawinkan antara adat tradisi budaya dengan nilai-nilai agama yang intinya tidak bertabrakan dengan syariat itu sendiri. Melihat hal ini, banyak sekali orang-orang yang merasa tidak dipaksa. Melihat bagaimana pergerakan ulama-ulama Islam Nusantara atau NU ini, sehingga tergerak hati manusia ini masuk secara berbondong-bondong kepada Islam. Salah satunya yaitu gerakan yang dimotori oleh Mbah Sunan Kalijogo. Membuat budaya-budaya yang ada sebelumnya, wayang itu sudah ada sebelumnya. Esensinya diubah pelan tapi pasti. Orang dikenalkan siapa Tuhan, ya, yaitu dalang, semacam dalang yang mengatur segalanya. Dikenalkan keber itu langit, dikenalkan cahaya mataharinya, dikenalkan tebok itu buminya. Di situ dikisahkan tentang perjalanan hidup yang ada pada nilai-nilai Al-Quran dengan adat nilai seni budaya Nusantara yang ada saat itu. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pelan tapi pasti, orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, dengan melihat wayang yang digerakkan oleh ulama-ulama Nusantara para wali songo ini, akhirnya mengenal nilai manusia, akhirnya mengenal tentang Tuhan. Inilah luar biasanya ulama-ulama NU. Tidak pernah memaksakan kehendak kepada siapapun. Ya, ulama-ulama NU ini yang penting berdakwah. Diundang orang datang, ya, nggak diundang, ya di rumah ngajar ngaji, santri-santri. Tidak pernah usil kepada yang lainnya. Inilah sekilas, ya, sekapur siri untuk mengenal NU. Karena banyak narasumber di sini, mungkin Gus cukupkan. Mari sama-sama kita dengarkan ucapan, ya,
harapan para tokoh lintas agama di 100 tahun kepada NU ini. Dan juga ucapan selamat 1 abad NU. Dari kami, semoga NU senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, menjadi organisasi ormas Islam di Indonesia yang tetap berpegang teguh pada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Mari, jangan biarkan NU sendirian yang berjuang mempertahankan NKRI dan Pancasila ini. Kalian-kalian semuanya, wahai anak bangsa yang cinta kedamaian ini, mari bersama NU jaga NKRI dan Pancasila ini. Bagi NU, Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi, NKRI tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada negara Islam, tidak ada negara syariat, tidak ada negara khilafah. Yang ada hanya NKRI. Bravo NU, selamat 1 abad NU, membangun peradaban, menjunjung tinggi kebersamaan dan toleransi. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka!